Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hafizah dengan NIM 1913764. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang mengenal fikih khumus dalam kitab Al-Kafi karya Al-Khulaini pada tugas mata kuliah studi hadis dalam tradisi Syiah yang diampu oleh Bapak Ahmad Fadil LCM. Sebelum menginjak ke pembahasan fikih khumus dalam kitab Al-Kafi karya Al-Khulaini, maka di sini saya akan sedikit menjelaskan siapakah pengarang dari kitab tersebut. Jadi, pengarang dari kitab Al-Kafi itu adalah Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Al-Khulaini Al-Razi, atau lebih dikenal dengan Thiqat Al-Islam Al-Khulaini. Beliau dilahirkan sekitar tahun 254 Hijriah di kampung yang bernama Al-Khulain di daerah Iran, dan wafat pada 328 Hijriah atau 940 Masehi. Beliau adalah penulis kitab hadis paling masyhur Al-Kafi dan termasuk sebagai ahli hadis yang paling kesohor di kalangan Syiah. Khumus secara bahasa berarti seperlima, sedangkan secara istilah adalah salah satu kewajiban yang penting dalam agama Islam yang berkaitan dengan harta benda yang harus dikeluarkan seperlimanya oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan. Ayat yang menjadi landasan fikih humus ini adalah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi di jalan Allah atau berperang, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini berbicara tentang ghanimah. Allah menggunakan kata ghanimah katsiroh yang diartikan harta yang banyak. Yang dimaksudkan adalah pahala akhirat, karena kata tersebut dipertentangkan dengan kalimat arad al-hayat ad-dunya, harta benda kehidupan dunia. Artinya adalah sesuatu harta yang harus dikeluarkan, seperti pada hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwa ghanimah adalah diartikan sebagai keuntungan. Sebagaimana hadisnya yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian memberikan zakat, maka jangan lupa mengharapkan pahala dengan berkata, ya Allah, jadikanlah zakat ini sebagai keuntungan dan janganlah menjadikannya sebagai hutang. Artinya dalam hadis tersebut bahwasanya ghanimah tersebut bisa juga berarti sebagai keuntungan, bukan rampasan perang. Khumus wajib dikeluarkan dari harta rampasan perang, barang tambang, harta karun yang mencapai nisab, hasil-hasil penyelaman barang berharga, harta milik yang bercampur harta haram, dan kelebihan pendapatan selama 1 tahun yang disebut sebagai mata pencaharian atau profesi. Masalah khumus baru muncul ketika masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yang ketika itu ulama Syiah tidak mendapatkan tunjangan untuk menopang kehidupan mereka karena pemerintahan menganggap mereka bukan termasuk Islam disebabkan keyakinan-keyakinan mereka yang menyeleweng seperti syirik, berlebih-lebihan, dan mengatakan bahwa dalam Al-Quran terdapat perubahan, sehingga ahli fikih Syiah dan para penuntut ilmu hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, salah satu solusi yang mereka buat adalah dengan membuat tafsiran baru tentang ayat khumus. Maksud dari tafsir ini adalah hendaknya manusia membayar 1/5 dari harta rampasan perang atau bukan perang, sesuai pembagian dalam ayat. Contohnya, harta ghanimah itu bernilai Rp10.000. Nah, ya Rp10.000 itu langsung dibagi kepada 5 bagian dengan ukuran yang sama, yaitu Rp2.000. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya seharusnya pembagian tersebut itu, pembagian yang tadi itu keliru gitu. Yang seharusnya itu adalah yang 10.000 itu dibagi menjadi 5, setiap bagian itu 2.000. Nah, tapi hanya harta yang boleh dibagi 5 itu hanya yang 2.000 saja. Yang 8.000-nya itu dibagikan kepada para mujahidin yang turut bertempur di medan peperangan. Yang dibagi 5 itu adalah uang yang 2.000 tersebut, yaitu yang 2.000 itu dibagi menjadi 5 lagi. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, juga terdapat kekeliruan, mohon dimaafkan.
Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, mohon koreksiannya. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.